Kisah inspiratif dari lapak nasi goreng di alun-alun Cipaliung menuju kampus di Amerika. Tak ada yang menyangka seorang anak dari pedagang nasi goreng pinggir jalan di alun-alun Sukajadi Cipaliung, Pandeglang, Banten, yang pernah merasakan tidur di jalan selama 10 hari karena tidak mampu membayar kontrakan, kini akan melanjutkan pendidikan S2 di salah satu kampus terbaik dunia, Harvard University. Dan sekarang, aku bersama teman-teman yang lain sedang persiapan untuk berangkat ke Amerika. Kita akan mengikuti program Wisely Academic Fellowship Program di tahun 2025 di Spring, yang tepatnya kami akan berada di Northern Arizona University di Flagstaff. Ini akan mengumpulkan seluruh pemuda di Asia Tenggara agar kami bisa berkontribusi terhadap isu-isu sosial dan penyelesaiannya. Sehingga saya berharap dengan saya mengikuti program ini, saya bisa kembali ke Indonesia dengan membawa berbagai ilmu dan bekal pengabdian yang sangat bisa berdampak untuk masyarakat. Di lain itu juga, saya sedang mengaktif mengurus Yayasan Leuwenhoek Foundation agar bisa saya kenalkan ke kancah internasional, agar Leuwenhoek Foundation bukan hanya sekedar tingkat nasional, tapi tingkat internasional bisa melihat itu. Terima kasih teman-teman dan masyarakat Indonesia. Mohon doa dan dukungannya. Semoga perjalanan ini adalah menjadi perjalanan awal untuk kita semua menjadi negara maju dan menjadi orang-orang yang berhasil. Muhammad Yani, pemuda asal Cipaliung, resmi diterima di Graduate School of Education untuk program Human Development and Education, sebagaimana diumumkan oleh pihak universitas pada 7 Maret 2025. Perjalanan panjang Muhammad Yani, lahir dari keluarga sederhana, ibunya hanya lulusan sekolah dasar, sementara ayahnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kakaknya bahkan harus berhenti kuliah di semester 4 demi membantu Yani agar bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Bali. Namun keterbatasan ekonomi tak pernah menjadi alasan untuk berhenti bermimpi. Yani mulai pendidikan di Universitas Udayana, Bali, mengambil jurusan agribisnis. Di semester 4 ia menemukan panggilan hatinya di bidang pendidikan, pengembangan potensi, dan pemberdayaan pemuda desa. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yani dari Desa Cipaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Saya sebagai incoming student at Harvard University, Harvard Graduate School of Education. Alhamdulillah, sekarang saya dinyatakan lolos di Harvard University untuk menempuh studi master's degree, didanai penuh oleh LPDP Scholarship dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk teman-teman, bagaimana saya bisa dinyatakan lolos di Harvard University, tentunya ada usaha dan perjuangan serta doa dari keluarga, khususnya ibu, bapak, keluarga terdekat, teman, dan seluruh supporter yang mungkin tidak berhenti-berhenti memberikan doa dan dukungan untuk saya sebagai anak desa dan sebagai anak petani sekaligus pedagang nasi goreng bisa menempuh pendidikan yang akan dilanjutkan di bulan Juli ini. Pertama pastinya saya mempersiapkan seluruh aplikasi yang diminta, salah satunya bahasa Inggris, IELTS 7,5 minimal, dan esai beberapa pertanyaan seputar kenapa memilih perguruan tinggi tersebut dan lain sebagainya. Saya juga mendaftar ke Harvard University karena kebetulan saya memiliki sebuah pergerakan sosial yang bernama Leuwenhoek Foundation yang didirikan sejak 2022, dan alhamdulillah sekarang kita sudah menjamah lebih dari 41.000 pelajar dan memberikan ratusan beasiswa untuk kuliah S1 di Indonesia maupun di luar negeri kepada anak-anak di Cipaliung. Alhamdulillah yayasan ini bergerak di bidang pendidikan yang setara, pengembangan potensi anak muda dan pemberdayaan pelajar di seluruh desa-desa terpencil seperti di Cipaliung. Karena saya memiliki mimpi dan misi bahwa setiap anak di Cipaliung, Pandeglang, Banten, Indonesia bisa bermimpi tanpa ada ketakutan, tanpa ada hambatan-hambatan yang mungkin bisa membuat mereka mengubur mimpi mereka. Saya harap mereka bisa menunjukkan potensi terbesar mereka untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, saya mendaftarkan diri di Harvard University dengan membawa Leuwenhoek Foundation yang berdiri di desa kecil di ujung kulon, Cipaliung, Pandeglang, Banten.
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait mengenai viralnya postingan di media sosial mengenai saya sebagai anak pedagang nasi goreng di ujung kulon Cibaliung, yang mungkin untuk makan saja kami sangat harus berusaha dengan luar biasa. Namun alhamdulillah saya dinyatakan lolos di Harvard University, dan terima kasih banyak. Mungkin saya ingin selalu minta doa dan dukungan yang terbaik untuk perjalanan hidup saya, dan semoga apa yang saya dapatkan dari belajar dan dari pergerakan-pergerakan baik ini bisa kembali saya kontribusikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak Cibaliung di ujung kulon. Pak, ini Bapak jualan udah berapa lama, Pak? Udah 4 tahun kalau di sini. Sebelumnya Sebelumnya depan Peri dan tahun tahun 2004 sampai sekarang. Sebelum jualan nasi goreng, apakah pernah Es dawat, Pak. Es dawat di Pikul. mungkin itu kita ulang ya? itu keliling ya? Ya, keliling. Nah itu Bapak terakhir jualan nasi goreng berarti ya? Ya, Nah itu semuanya untuk menghidupi berapa orang anak tuh Pak? 4 orang anak. Berapa anak? Nah si Yani ini anak berapa Pak? Yang kedua. Ya. Ini dengan prestasi Yani ini Pak, Ya, jadi Bapak rasanya bagaimana nih Pak? alhamdulillah, Pak. Walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi anak bisa sekolah, tapi saya merasa mensyukuri, alhamdulillah. Walaupun nggak punya rumah, walaupun nggak punya apa-apa, tapi anak alhamdulillah. Maksudnya Bapak sekarang ini belum punya rumah gitu? Cuma kayak gitu. Nah Pak, sebelum tinggal di kampung itu, sebelumnya di mana? Bapak kan kesini kan pendatang juga Pak ya? Ya, Kalau Bapak aslinya dari mana Pak? aslinya dari kampung Citarum, Desa Cibingbin, Pak. Nah, terus ya katanya pernah ngontrak. Kontrak saya 9 tahun di depan BRI Pasar Jadi Barat, Pak. Nah Pak, suka duka pada waktu ngontrak itu bagaimana Pak? Wah, Pak. Awalnya saya ngontrak dari Pasar Jadi Barat baru 1 bulan ya. Belum punya kenalan, punya apa. Anakku mau sekolah nggak punya jajan. Saya terpaksa sampai itu apa? Ngambil karung, anak yang pertama tuh saya ngambil kawat, ngambil botol bekas Pak, Oh. di alun-alun Sukajadi, Mulung ya Pak? mulung demi anak ya. Terus sampai maghrib, Pak. Orang lain pada ngabing mau ke masjid, saya masih mulung. Ya Allah, kapan saya kayak orang lain ya. Apakah pernah nggak kebayar kontrakan Pak? Gua sering, Pak. Sering. Kalau nggak salah waktu itu 3 bulan, Pak. Tapi alhamdulillah yang punya kontrakannya itu Pak, kalau orang Sunda bager. Keterlibatan anak Bapak yang nama Yani ya? Itu di dalam kegiatan Bapak dagang terlibat nggak Pak? Terlibat, Pak. Alam itu dia yang paling rajin, Pak. Mm-mm. Tapi kalau nggak ada yang beli, dia itu baca buku lagi. Nggak lupa tuh buku tuh dia. Kalau banyak yang beli, ya bantuin lagi sama saya. Oh berarti Yani juga terlibat langsung membantu Bapak dan Ibu untuk berjualan Pak ya? Iya. Nah untuk kehidupan sehari di rumahnya sendiri tentang belajar bagaimana Pak kalau di rumah? Itu dia ya, saya bukan banggain anak saya Muhammad Yani ya. Dia lagi ulangan, kan ada TV dia dimatiin sama keluarga itu. Kalau mau lihat TV harus ke tetangga. Ya benar-benar Pak belajarnya. Apakah memang ada disiplin dari Bapak atau memang kemauan dia sendiri Pak? Itu mah kadang awalnya disiplin Pak. Gimana caranya? Saya dulu bukan nggak mau sekolah, tapi membantu orang tua saya. Soalnya orang tua saya nggak punya gitu Pak. Nah terus Adik-adik saya banyak. terus Bapak sendiri sekolah nggak Pak? Bapak nih? SD kelas 2 Pak. Kalau istri? Istri mah dapat tuh SD sampai dapat jasa. Oh gitu ya, cuma SD Pak ya? Anak 4 Pak ya? Apakah untuk pendidikannya setingkat mana aja itu yang 4-4-nya? Yang pertama itu pendidikannya sampai kuliah
SM di Unma Pak. Oh gitu. Nah, Yang namanya siapa itu Pak? Sahroni. Nah. Itu dia bawa nangis segala Pak. Kenapa tuh Pak? Nangis pas dia mau kuliah, bilang gini, Pak saya mau kuliah tapi Bapak bisa enggak bayarin kuliah saya? Saya enggak patah semangat Pak, kalau benar-benar mau kuliah aja, walaupun punya rumah, punya lahan sedikit, kalau mau kuliah jual. Dengar nggak tentang sekarang salah satu warga di Cibalong ini viral loh tentang Ya. keberhasilannya, dengar nggak sih? Dengar, dan alhamdulillah di media saya sudah saya viralkan di Itu- Facebook saya ya, Tentang apa itu Bu? tentang anaknya yang dapat beasiswa dari S1 yang di Udayana Bali sampai dapat beasiswa S2 di Universitas Harvard Amerika. Pokoknya luar biasa tetangga saya merasa bangga dengan kepintaran beliau, prestasinya, Masya Allah. Untuk kegiatan Yani sendiri ini sebelum dia ke Harvard apa sih Bang? Jadi setelah dia lulus kuliah S1 di Bali, dia itu ada jeda kurang lebih 1 tahun sambil dia terus coba tes beasiswa LPDP S2. Dia sambil mendirikan ini Yayasan Leuweung Hub Foundation, salah yayasan non-profit, fokusnya di bidang pendidikan, sosial, dan budaya ya. Tapi lebih konsennya dia sementara ini ke pendidikan. Jadi dari sinilah banyak melalui pelantara Muhammad Yani yang daftar kuliah beasiswa orang Cibaliung ini banyak yang sudah keterima beasiswa LPDP dari pemerintah. Kita dengar tadi juga sampai ada 3 kampus ya yang dia daftar itu, Ya. ketiga-tiganya diterima. Ya. Itu boleh tahu kampusnya apa aja ya? Dia sempat dinyatakan lolos di 3 kampus, kalau tidak salah tuh Oxford Inggris ya, Oxford United kampus di Inggris, terus Columbia University, dan ini Harvard University terakhir Amerika, dan yang diambil di Harvard Kalau Amerika. pantauan abang sendiri, kan abang selaku abangnya ya, Ya, memang sehari-harinya si Yani ini apa memang rajin belajar atau apa gitu? kebetulan saya ya, kalau orang tua kita itu tidak sekolah ya, jadi membiarkan saja sebenarnya anaknya. Jadi tidak ada proses yang mudah sebenarnya. Jadi dari semenjak sekolah dasar, Yani itu sama saya itu diwajibkan belajar sehari itu 3 kali. Kalau tidak belajar sehari 3 kali, saya pasti pukulin. Kalau dulu itu pakai sapu ya, dulu dia ngelawan, tapi akhirnya setelah dia merasakan hasilnya seperti ini, dia sering juga mengucapkan terima kasih gitu. Jadi dulunya itu dari SD ya, setelah pulang sekolah saya tanya pelajaran apa yang dibahas, terus habis maghrib menjelang sholat isya belajar buka buku apa yang akan dipelajari besok, dan subuh ataupun sebelum subuh atau setelah subuh mau berangkat sekolah dia baca buku juga. Jadi kebiasaan itu menular sampai dia dewasa, sampai SMA. Oke. Kabarnya ini katanya abangnya juga sempat berhenti kuliah, itu benar ya? Karena biar adiknya yang Ya, sekolah gitu saya ya? sempat kuliah juga di salah satu kampus swasta di Banten ya. Cuman ya bukan sebenarnya, lebih ke saya apa ya, karena kata dia itu kalau mau lulus keterima S2 harus dia dulu yang satu-satunya di keluarga itu yang lulus S1. Akhirnya saya awalnya mengalah dulu lah, biarkan dia, karena prospeknya lebih jauh daripada saya gitu di bidang akademik.